Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Anda sekarang sudah duduk di kelas 12. Ini berarti Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMK. Nah, jadi dengan kata lain, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Jadi hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas 12. Nah, oleh karena itu Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak akan mengambil bab 1 tentang materinya, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada hak asasi, ada hak warga negara. Apa hak asasi manusia? Yaitu hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi begitu manusia lahir sudah diberi hak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu diantaranya adalah barusan hak dasar atau pokok. Ya. Contohnya begitu manusia lahir suka menangis, itu dasar pokok. Ya. Lalu yang kedua, hak kebebasan atau kemerdekaan. Setiap manusia harus punya kebebasan atau kemerdekaan. Contohnya begitu manusia lahir yang tadinya dari alam sempit ke alam bebas, alam luas. Alam sempit kan alam rahim, alam luas kan alam dunia. Jadi bebas, jadi bisa mengisap udara. Ya, itu adalah hak kebebasan. Lalu yang ketiga hak memiliki sesuatu. Jadi di sini adalah manusia punya akal pikiran. Manusia punya derajat atau harkat dan derajat tinggi karena dia punya akal atau pikiran. Kalau manusia tidak punya akal dan pikiran, berarti derajatnya lebih rendah daripada hewan. Hewan kalau sudah mati bisa laku di pasaran. Kalau manusia sudah mati sudah tidak ada harganya. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami menciptakan manusia dengan bentuk yang paling mulia, yaitu akal pikiran. Nah, itu adalah. Nah, hak asasi manusia itu dikembangkan lagi menjadi 5. Pertama itu adalah hak pribadi. Artinya hak hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah sholat. Makanya sholat itu harus khusyuk, harus baik, harus benar. Kata orang Sunda itu adalah tumaninah. Nah, itu tenang, jangan rusuh. Itu adalah hak pribadi. Lalu yang kedua adalah hak sosial. Nah, ini hubungan dengan manusia. Karena manusia itu adalah sifatnya bermasyarakat. Jadi membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia tidak akan hidup tanpa manusia lain. Jadi hidupnya bermasyarakat. Nah, jadi kalau manusia hidup sendiri itu tidak akan betahlah di dunia ini. Nah, jadi dengan demikian bahwa manusia itu adalah hidupnya bermasyarakat. Nah, kalau hidup bermasyarakat ingin memerlukan teman-teman. Teman. Itu adalah hak sosial budaya. Lalu yang ketiga adalah hak politik. Artinya hak ingin mendapatkan ilmu. Ilmu
mulai dari DSD atau TK atau PAUD sampai ke perguruan tinggi itu wajib hukumnya. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Jadi manusia tanpa ilmu itu adalah bahaya. Kalau manusia berilmu itu adalah cahaya. Nah itu. Jadi orang berilmu itu cahaya, bisa menyoroti atau membikin atau memberikan ya saran atau ya ilmu. Jadi akan terang gitulah. Nah, lalu yang ketiga itu yang keempat itu adalah hak mendapat pengayoman atau perlindungan. Jadi ingin dilindungi manusia itu. Ingin dilindungi kalau di negara itu dia, jadi hak manusia itu diatur oleh undang-undang, dilindungi, hukum ya. Hukum itu ada dua, ada hukum tertulis dan hukum tidak. Terus nanti dalam bab yang lain akan diterangkan. Lalu yang kelima itu adalah hak ideologi pendapat. Setiap manusia punya pendapat karena sesuai dengan pasal 28. Ya, jadi setiap manusia atau warga negara itu berhak mendapat atau mengemukakan pendapat. Nah, itu adalah perkembangan dari hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia ini itu adalah hak asasi manusia. Sekarang hak warga negara atau hak warga negara Indonesia. Nah, itu apa? Meliputi hak konstitusional atau hak hukum. Hak konstitusional itu adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, jadi kalau hak warga negara itu adalah hak meliputi hak konstitusional, ya. Jadi hak undang-undang diatur dalam undang-undang, dan hak yang kedua hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Sedangkan hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang. Jadi hukum itu manusia itu dijamin keselamatannya. Nah, itu untuk sementara waktu ya. Dicukupkan sekian dulu. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.